Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Imade Adi Aryoga Pratama, mahasiswa program studi pendidikan agama Hindu dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbicara mengenai moderasi beragama di Indonesia. Namun, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, apakah saudara-saudara sudah tahu apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni dengan tidak memahami dan mengamalkan ajaran agama secara ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Jadi, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, maka kata itu merujuk pada sikap mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu merujuk pada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan selalu mencari jalan tengah untuk menciptakan dan membersamakan semua elemen dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk menciptakan sikap keberagaman di tengah berbagai desakan ketegangan, seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama. Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam agama itu sendiri dan mengimbasi pada persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Tidak hanya memiliki banyak pulau, Indonesia juga memiliki beragam suku, ras, adat istiadat, dan terutama agama. Dalam pasal 1 Undang-Undang PNPS tahun 1965 menyatakan bahwa ada 6 agama utama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Namun, permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia, yaitu masyarakatnya masih saja sering berkonflik, masih saja sering berkelahi antar umat beragama. Kita harus ingat, semboyan bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda tetapi tetap satu. Namun, dengan pondasi yang begitu memeluk perbedaan, begitu memeluk keberagaman dan toleransi, lalu apa yang membuat bangsa ini bisa terpecah belah dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena kita tidak sepaham atas dasar ketuhanan dan keyakinan? Sebagai generasi milenial, saya paham betul, tidak ada negara yang tidak memiliki konflik. Setiap negara memiliki permasalahan dan konflik negaranya masing-masing. Namun, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Bangsa yang dikenal sebagai Unity in Diversity, yaitu bangsa yang indah di dalam keberagaman. Di mata dunia, Indonesia merupakan sebuah miniatur yang menciptakan keberagaman dan perbedaan untuk menyatukan berbagai ragam suku, ras, adat istiadat, dan agama. Namun, di Indonesia sendiri, agama masih sering menjadi faktor utama pemecah bangsa. Hal itu dikarenakan oleh oknum-oknum radikalisme yang memicu sikap intoleransi antar agama. Kita saling diadu domba dengan pemikiran yang terbatas dan pemahaman yang tidak kritis, maka akan sangat mudah bagi kaum radikalisme untuk menghasut dan mempengaruhi kita.
Di era digital 4.0 seperti saat ini, maka akan sangat mudah bagi kaum radikalisme untuk menyebarkan ujaran kebencian atas dasar agama. Agama sering dijadikan kambing hitam oleh oknum tertentu untuk tujuan tertentu. Maka dari hal itu kita harus selalu berhati-hati atas berita yang beredar, atas berita yang mengatasnamakan sebuah agama yang belum pasti kebenarannya. Karena bisa saja berita yang disebar ditujukan untuk menciptakan selisih paham antar umat beragama. Kita harus fokus memajukan bangsa dengan meningkatkan pemahaman dan pemikiran masyarakat terhadap agama dan keyakinannya masing-masing. Untuk mewujudkan hal itu, masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi untuk saling bekerja sama. Misalkan di bidang pendidikan, para siswa diperkenalkan agama lain selain agama yang dianut oleh para siswa tersebut. Bukan untuk memprovokasi atau mempengaruhi, namun tujuannya untuk memperkenalkan keindahan agama lain dan untuk mengetahui bagaimana konsep ketuhanan dari setiap agama dan bagaimana setiap agama menemukan kebahagiaan dan menciptakan kebahagiaan bagi para umatnya. Karena pada hakikatnya setiap agama mengajarkan umatnya untuk saling mencintai, untuk saling berdamai, untuk saling menghargai satu sama lain. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk saling mencaci maki, apalagi saling membenci satu sama lain antar umat beragama. Di era Indonesia maju seperti sekarang ini, kita harus meningkatkan semangat patriotisme dan persatuan bangsa ini. Tuhan telah menganugerahkan Indonesia berbagai macam surga dunia yang harus kita jaga, yang harus kita warisi nanti ke anak cucu kita nanti di masa depan. Jikalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa memajukan bangsa ini? Bagaimana kita bisa mengenalkan jati diri bangsa ini di mata dunia? Untuk mengingatkan hal itu, kita harus menghargai dan menghormati satu sama lain. Kita harus sadar bahwa waktu kita di dunia itu singkat dan terbatas. Penting sejak dini bagi generasi muda untuk mempelajari dan memahami budaya-budaya yang kita miliki, agar nantinya budaya tersebut masih bisa tetap kita lestarikan di masa depan. Semoga bangsa ini bisa meningkatkan rasa persatuannya di masa depan dan bisa menghargai satu sama lain di kemudian hari. Seperti filosofi dari Bali mengatakan, sagilik saguluk salunglung sabiantake parasparo sarpenaya saling asah asih asuh, yang artinya bersatu padu, saling menghargai pendapat orang lain, saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong. Dari suku manapun kita, dari ras manapun kita, dan dari agama manapun kita tetap satu tanah air, kita tetap satu bangsa, bangsa Indonesia. Jika ada salah kata atau kata yang menyinggung salah satu pihak, mohon dimaafkan. Saya tutup. Antuk Pramosanti. Om Santi 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 Om. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa menciptakan Indonesia yang semakin maju, aman, damai, tentram, dan jaya.